Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi dengan Spider KW TV Channel. Bagi pemirsa, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar kami senantiasa dapat meningkatkan tayangan video-video berikutnya. Dan terima kasih atas semua perhatiannya. Sehingga kita perjelas lagi, kemungkinan terbesar Amelia antara jam 11 hingga jam 12 itu masih belum tidur. Dari rangkaian peristiwa waktu tersebut, ada kemungkinan yang terjadi, yaitu satu, sebelum pukul 24.00 tanggal 17 bulan 8 2021, ada tamu yang datang di rumah korban, dan karena korban sudah mengenal, maka diterima oleh Amalia karena belum tidur. Namun karena sudah malam dan jalanan sepi, maka laju mobil bisa digas rata-rata antara 70 atau 80 km per jam. Sehingga sebelum pukul 12 malam bisa dipastikan sudah tiba di Subang. Gambar di atas nampak pertemuan juga antara motor NMAX biru dan mobil Avanza putih. Ini kemungkinan sudah di area Subang dan kelihatan jalanan sepi malam hari. Ya, kemungkinan sekitar pukul 11:30 sampai jam 12 malam sebelum kejadian. Pertanyaannya sekarang, dari kedua kondisi kemungkinan peristiwa di atas, mana yang mendekati kebenarannya? Baiklah, sekarang kita bahas apabila kondisi pertama yang terjadi, yaitu sebelum pukul 24.00 WIB atau jam 12 malam tanggal 17 Agustus 2021, diperkirakan ada tamu yang datang di rumah korban, dan karena korban sudah mengenal, maka diterima oleh Amalia karena belum tidur dan dipersilakan masuk ke rumah. Makanya tidak ada kunci yang dirusak. Karena tamu yang datang sudah dikenal, walaupun malam hari, dipersilakan masuk oleh Ibu Tuti Suhartini dan Amalia karena berniat bermalam. Maka Ibu Tuti mempersilahkan tamunya istirahat. Kemudian Ibu Tuti masuk kamar, begitu juga dengan Amalia. Tamu tersebut diperkirakan naik motor NMAX biru, sehingga tidak nampak mencurigakan dari luar, sedangkan mobil Avanza putih berada di luar atau di sekitar tempat kejadian sambil mengawasi. Kondisi saat itulah tamu itu langsung bereaksi menuju kamar Ibu Tuti dan langsung memukul kepalanya hingga tewas seketika. Saat gaduh dalam eksekusi tersebut, kemungkinan Amalia keluar kamar dan setelah mengetahui bahwa ada peristiwa yang menimpa ibunya, maka pelaku berusaha untuk mengeksekusi Amelia. Karena ada perlawanan, maka kondisi ruang tamu berantakan hingga Amalia masuk kamar, mungkin berniat mengambil sesuatu untuk melawan, namun pelaku tetap memburunya dan terbukti kondisi kamar juga berantakan. Pelaku yang berjumlah 2 orang membuat Amalia tak sanggup lagi melawan dan dia hantam kepalanya seperti ibu korban, maka habislah perlawanan Amalia. Tetapi berhubung usia masih muda dan kondisi fisik masih sempat waktu itu melakukan perlawanan, maka hantaman yang keras di kepala tidak langsung membuat tewas Amalia seketika. Dan menurut hasil otopsi, antara jam 04.00 hingga jam 05.00 pagi. Pertanyaannya sekarang, mengapa pelaku tidak segera menghilangkan jejak sesegera mungkin di saat masih kondisi gelap dan sepi di luar? Karena
Ada saksi Danu di video Ki Anom dan disaksikan oleh tim dan Pak Kades menceritakan bahwa sesungguhnya jam 03.00 dini hari sempat keluar rumah untuk membeli nasi goreng. Karena warung sudah tutup atau mungkin pedagang nasi goreng yang biasa mangkal sudah tutup, maka dia balik dan melihat di rumah korban ada dua sosok laki-laki dan wanita yang masih muda. Dan dia mengenalnya. Maksud saya mengenalinya. Namun tanpa curiga, dia langsung pulang. Maksud saya hubungan antara pertanyaan mengapa pelaku tidak segera menghilangkan jejak dan ada sosok laki dan wanita yang dilihat oleh Danu menunjukkan apabila pelaku tidak mengeksekusi dengan cepat akan berisiko ada orang-orang yang melihat peristiwa tersebut. Jadi pada umumnya pelaku pembunuhan akan segera mungkin meninggalkan lokasi. Baiklah, kita teruskan perkiraan peristiwa yang terjadi di waktu-waktu yang krusial dini hari tersebut. Jawaban mengapa mereka tidak segera meninggalkan lokasi pembunuhan oleh pelaku, kemungkinan mereka masih berdiskusi untuk cara menghilangkan jejak dan membuat skenario seolah pembunuhan tersebut dilakukan oleh keluarga terdekat.